pengajian cabang Miri 2. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59 bahwa urusan gaib itu hanya Allah yang tahu. Jadi apa hubungannya dengan surat Al-Falaq ayat 4 Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Surat apa? Al-Falaq ayat 4. Apa? Kamu baca coba bunyinya. Berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ya. Yang kedua Pak Ustadz, saya menanyakan masalah obat kuat perkasa Pak Ustadz. Ya. Masa? Ya, soalnya saya menjual obat kuat perkasa sebelum saya mengaji di majelis tafsir Al-Quran. Nah, terus? Sebelumnya tetangga saya juga bertanya, lah Mbak, gimana kalau umpamanya obat kuat perkasa itu dibuat bukan untuk istri, bukan untuk muhrimnya atau untuk zina. Jadi saya menjawab Pak Ustadz, kalau memang jualan saya obat kuat perkasa ini dibilang haram atau enggak halal, tapi niat saya kan untuk membantu kelangsungan keharmonisan keluarga. Tapi kalau memang tetangga saya kan bertanya seperti itu, saya menjawab kalau memang itu diharamkan Pak Ustadz. Jadi orang yang menjual nasi, menjual kue yang untuk sesajen atau selamatan itu pasti juga dibilang haram dong. Saya bilang begitu Pak Ustadz. Jadi saya begini, saya dengan suami saya juga sepakat sekarang untuk tidak jualan obat lagi karena saya pengen tahu kejelasannya apa ada dalilnya larangan atau tidak Pak Ustadz. Kalau kamu nggak jual, suamimu tidak perkasa loh nanti. Waduh, suami saya sudah perkasa Pak Ustadz. Oh, makanya mbak obati terus itu. Ya. Pertanyaan nomor 3 Pak Ustadz, ini terakhir. Dalam surat Al-Anfal ayat 38 menjelaskan bahwa semua dosa itu dihapuskan kalau kita sudah taubat nasuha. Itu yang saya tanyakan Pak Ustadz, suami saya itu kan mantan dari penjahat segala mantan. Jadi dulunya kan pernah menjual senjata api ke seluruh Indonesia. Jadi yang saya di benak saya itu, apakah senjata api itu masih dipakai dengan orang-orang penjahat itu gimana Pak Ustadz? Masih terngiang di hati saya sama pikiran saya. Itu aja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59, kunci-kunci yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Maka kita jangan mengarang, membuat cerita sendiri hal-hal yang gaib. Yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Nabi aja tidak tahu yang gaib kecuali kalau Nabi diberitahu oleh Allah. Ya, itu harus dipegang. Adapun surat Al-Alaq tadi minta kita mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan tukang sihir, kita mohon perlindungan sehingga jangan sampai kita terkena karena sudah ta'awud mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya nggak ada hubungannya itu. Wong yang gaib itu yang tahu Allah. Padahal orang sihir tadi misalnya, yang sihir gandengannya kalau itu kan sihir, santet, tenung itu kan, ya sebetulnya nggak ada. Orang bisa nyantet, orang menyakiti orang dari jarak jauh, orang bisa tenung, orang bisa masukkan paku singgis atau kawat di lehernya, itu bohong-bohong itu. Sudah saya katakan, kalau ada orang seperti itu tolong saya supaya disantet. Wes rahan di mana yang mau nyantet saya? Saya yakin itu tidak bisa, tidak kena. Dan memang tidak bisa gitu. Sudah saya terangkan berulang kali, kalau Indonesia itu ahli santet begitu ada, Indonesia tidak dijajah bangsa asing sampai 350 tahun. Ya toh, jenderal-jenderal Belanda, jenderal Inggris, jenderal Jepang santet saja. Leboni kawat gulune itu wis
Ya, leboni paku hidup sak gegem ngono wis ndak bisa berbuat apa-apa dia. Kenapa harus dijajah? Lah ketika itu tukang santet di mana? Lah kok santet dhewe nyantet temannya sendiri, mergone duwe utang ra disaur-saur, nek ra disantet pakake buta ijo lah. Yang begitu-begitu itu ngawur, tidak ada dalilnya, kebenarannya. Nah, itu harus tidak percaya, kita tidak percaya yang begitu itu. Kemudian obat kuat dijual boleh apa tidak? Ya. Jadi ya, kita jangan ikut-ikutan. Kalau memang obat itu sudah diteliti oleh ahlinya, ya, jadi tidak membahayakan, silakan. Tapi nek wong melu-melu obat kuat tibae membahayakan bagi konsumennya, itu kita berarti menjual sesuatu yang membahayakan, ya, membahayakan nggak boleh kita jual. Tapi kalau yakin itu sudah diteliti juga di Depkes, Departemen Kesehatan, sudah sah resmi dikeluarkan, ya silakan saja itu mau dijual untuk umum. Lah perkara dipakai orang untuk tempat kepelacuran itu salahnya yang memakai. Nah ibu, kalau mau jual ditanya, kalau ada orang mau beli, kamu udah punya istri belum? Lahnya gitu. Nah belum, lah gua apa untuk obat kuat waktu belum punya istri? Untuk nyoba, jangan boleh itu. Ya, jadi ya boleh silakan, tapi kalau mau beli tanya sudah punya istri belum? Nah gitu kan. Suami pernah jualan senjata api. Nanti kalau dipakai kok ngerampok untuk ya enggak apa-apa. Ya wong suami dulu yang ngerampok. Ketika menjual itu belum tahu. Satu profesi dia merasa dengan itu merasa untung, akhirnya teman-temannya ya sudah tak kayak ben untung kamu ya. Nah, setelah mengerti taubat, diampuni semua dosa-dosanya. Bahaya itu. Jadi suami ibu itu orang yang berbahagia dari kejahatan yang luar biasa, mendapat ampunan dari Allah karena bertobat dari kesalahannya. Seperti bapak yang tanya tadi, dari mana kerja tadi ya, itu darinya kafir, belum tahu sholat tidak ngerti, memang kafir. Saya yakin tidak hanya tidak sholat, mungkin yang lain maksiat dilakukan juga, ya pak ya. Nah, mesti. Lah orang kafir itu tidak ada yang ditakuti. Ya kalau memang takut pada Allah, dia kenal Allah saja tidak, malah tidak mengakuinya ada Allah. Ya setelah mendengar radio dipikir-pikir, sadar nih, terbuka, tersentuh fitrahnya, jadi orang Islam, belajar sholat, terus tobat, nah diampuni semua dosanya. Menurut surat Al-Anfal 38 tadi, barang siapa kafir dia berhenti dari kafirannya, semua dosanya ketika kafir itu diampuni semua. Maka berbahagia nih bapak ini dan suaminya ibu tadi, berbahagia. Ya perkara sudah terlanjur dijual, mereka senjata api tadi, ya sudah terserah mereka penggunanya, mudah dijual mau apa lagi? Apalagi penjualnya sudah nasional sing arep ngembalikan piye? Ya, gulai ya ora iso kan. Ya, dah taubat saja, istighfar pada Allah, didoakan mudah-mudahan orang yang pernah berhubungan ya untuk kejahatan seperti itu didoakan